Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno memenuhi panggilan klarifikasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan hibah lahan sekolah polisi wanita periode 2010 hingga 2014. Ugroseno tiba di Mabes Polri sekitar pukul 9 pagi tadi. Dirinya datang untuk menjelaskan yang ia tahu. Ia mempertanyakan dasar hukum penyelidikan kebijakan yang sudah lewat lebih dari 15 tahun. Nama Ugroseno dikaitkan dalam kasus ini lantaran menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri saat proses hibah dan pengadaan lahan berlangsung pada 2011. Ugroseno menegaskan dirinya hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Kalau 2011 kan berarti harus ada hasil pemeriksaan Irwasum, iya kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, laporan informasi. Nah, kalau dugaan tidak pidana, kalau internal Polri, ya harusnya berangkatnya dari Irwasum memeriksa biasanya gitu kan. BPK juga tidak ada temuan. BPK menilai Polri mulai 2011 pun WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah ini 2011 bisa dicari pakai LI. Nah kalau semua Kapolda, Kapolri, Pak Hugeng sekali dicarikan LI gimana nanti? Gitu aja sih. Nah, saya karena diundang ya saya jelaskan aja. Apa aja Pak klarifikasi yang dibawa? Hah? Dokumen apa yang dibawa gitu untuk klarifikasi? Semua ada panitianya, saya nggak tahu apa-apa. Saya Kalemdik, ya kan? Panitia pengadaan pembelian tanah, Brigjen katanya sudah meninggal ya, nggak tahu nanti gimana nih. Semua itu kan ada panitianya. Apalagi itu Pak? Klarifikasi tersebut terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan hibah lahan sekolah polisi wanita periode 2010 hingga 2014. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung periksa 2 saksi kasus TPPU Febri Adriansyah pada hari Rabu. Dari 2 saksi tersebut, 1 orang tak penuhi panggilan. Jalan. Tim penyidik Kejaksaan Agung atau Tim 9 memanggil 2 saksi untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada hari Rabu. Namun hanya 1 saksi yang memenuhi panggilan penyidik. Dalam keterangan tertulisnya, Kejaksaan Agung menyebut pemanggilan 2 saksi dilakukan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan TPPU yang melibatkan Febri Adriansyah. Dari 2 saksi yang dipanggil, hanya ATW selaku penasihat hukum afiliasi Don Rito yang hadir menjalani pemeriksaan, sementara 1 saksi lainnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Kapus Penkum Kejagung menambahkan penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kepada saksi yang tidak hadir. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini pemirsa, Kejaksaan Agung memanggil 10 orang saksi terkait kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono membenarkan bahwa dari 10 nama tersebut termasuk diantaranya Tan Kian dan Ferry Hongkiriwang. Itu yang lain berapa Pak? Hari ini nggak ada 10. Nanti daftarnya tak share ke Kapus Pen. 10 itu bersama Tan Kian sama Ferry. Ferry Boboho itu Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya, Kiriwang. Oh iya. Makasih ya. Makasih Pak Rudi. Ya, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih punya. Pemirsa, 3 pelaku ganjal ATM di Pamulang, Tangerang Selatan dibekuk polisi dan warga. Aksi kejar-kejaran sempat mewarnai penangkapan pelaku. Suasana di sekitar RSIA Buah Hati, Pamulang, Tangerang Selatan mendadak menegangkan saat 3 pelaku ganjal ATM dikejar petugas dibantu warga.
3 pelaku ganjal ATM dikejar petugas setelah diduga hendak menjalankan aksinya di kawasan tersebut. Saat mengejar pelaku, polisi sempat mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan untuk menghentikan pelaku. Dengan bantuan warga, ketiga pelaku berhasil ditangkap hingga nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Peristiwa terkait pelaku pengganjalan ATM, mana masing-masing dari pelaku tersebut, dari 3 pelaku itu memiliki peran masing-masing, di mana ada yang memiliki peran sebagai pengganjal di dalam gerai tersebut. Begitu juga ada yang menawarkan kepada warga yang akan mengambil uang, dan satunya tersebut itu memantau di depan. Ketiganya kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Pemirsa, wanita Parubaya ditemukan tewas di kamar kontrakan di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan setelah warga curiga melihat darah menetes dari plafon hingga ke kamar di bawahnya. Warga di Jalan Makaliwe 1, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan peristiwa penemuan jasad perempuan di sebuah kontrakan. Korban berinisial M, 52 tahun, ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kamarnya. Jasad korban ditemukan setelah penghuni kontrakan yang berada di bawah kamar korban curiga dengan adanya darah yang menetes dari atas plafon kamarnya. Merasa curiga, penghuni dan pengurus lingkungan pun melaporkan temuan tersebut ke polisi. Saat ditelusuri hingga memeriksa kamar korban di lantai 2, polisi dan warga mendapati korban ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah. Langsung mendatangi TKP, karena betul memang ditemukan seorang meninggal dunia, perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Ditemukan ada luka di bagian kepala. Sementara kami sedang meminta keterangan dari para saksi dan mengumpulkan barang bukti yang ada. Untuk TKP juga sudah kami amankan. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah truk trailer diduga melaju dalam kondisi tidak normal sebelum menghantam sebuah mobil dan beberapa sepeda motor di Jalan Pelumpang Semperkoja, Jakarta Utara. Kecelakaan itu, pemirsa, membuat warga panik dan memicu kemacetan panjang di kawasan Pelumpang. Truk trailer yang melaju dari arah Semper menuju Pelumpang ini menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara, Kamis pagi. Diduga sopir truk trailer mabuk hingga kendaraan tak terkendali dan menghantam 2 sepeda motor dan sebuah mobil. Warga dan pengendara langsung menangkap sopir truk yang mabuk dan membawanya ke Polsek Koja. Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor terluka. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Kalau kendaraan sih yang saya lihat satu motor teman saya sama kendaraan mobil ini yang parkir. Kalau dari penuturan teman saya yang duluan datang ke sini sih katanya ada pengaruh juga dari mungkin obat ya, cuma saya nggak tahu pastinya gitu. Dan memang langsung supirnya juga langsung diamankan dan langsung dibawa ke Polsek juga. Mobil trailer sudah posisi berhenti. Ya, kami lihat nabrak mobil Innova yang sedang parkir dan 2 sepeda motor. Nah, langsung kami amankan untuk sopirnya. Kebetulan sopir dalam keadaan mabuk obat ya. Jadi agak susah payah, kami dibantu oleh Disub, PMI dan Damkar. Dengan susah payah kita amankan dulu sopir. Khawatir dimasa oleh warga karena sudah banyak warga yang datang. Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap supir truk trailer untuk mengetahui penyebab kejadian. Sementara truk trailer, sepeda motor, dan juga mobil minibus yang menjadi korban dibawa ke unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.